wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aira Septia Wulandari. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang siklus Krebs. Yang pertama, definisi siklus Krebs. Yang kedua, sejarah siklus Krebs. Yang ketiga, penjelasan tahapan siklus Krebs. Yang keempat, penggunaan atau peran fungsi siklus Krebs. Yang kelima, terjadinya siklus Krebs. Yang keenam, manfaat terjadinya siklus Krebs. Yuk, simak yuk! Nah, apa sih siklus Krebs itu? Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sejarah siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan oleh seorang ahli kimia dan biologi yang berasal dari Amerika Serikat bernama Albert Zengossi di tahun 1930. Saat itu ditemukan beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Setelahnya, Albert memperoleh penghargaan Nobel lewat penemuannya mengenai asam fumarat, beberapa komponen kunci dari siklus Krebs. Selanjutnya, di tahun 1937, seorang ahli biokimia sekaligus dokter dari Jerman yang mengemukakan jika glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel disebut dengan siklus Krebs karena penamaan diambil dari si penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Tahapan siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs ada 8. Berikut gambaran tahapan dari siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung V2+ atau besi. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dalam proses oksidasi. Kemudian yang kelima, suksinil CoA diubah menjadi suksinat tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahapan pengubahan ini dibantu dengan ion magnesium dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Lalu yang ketujuh, pada tahap ini adalah proses titrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap
asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, tahap ini juga berupa NADH. Dua tahapan penting dalam siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri dari dua tahapan penting, yakni dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarboksilasi merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, sedangkan siklus Krebs menunjukkan pada dibawahnya matriks mitokondria untuk melakukan serangkaian siklus Krebs. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat dari glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA. Tahapan ini dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis oleh kompleks enzim yang bernama pirufat dehidrogenase. Enzim ini ditemukan dalam mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi karbohidrat. Kemudian, sisa dua atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul dua atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Langkah terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Ini ada beberapa fungsi dari siklus Krebs. Yang pertama, menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia. Yang kedua, menghasilkan sejumlah koenzim reduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP. Yang ketiga, mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak. Yang keempat, menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nukleat. Yang kelima, melakukan pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap sistem. Di sini ada beberapa manfaat dari terjadinya siklus Krebs. Sebagai contoh, yang pertama, mendapatkan pemahaman yang benar mengenai reaksi metabolisme dengan energi yang benar yang terjadi dalam proses biokimia metabolisme massa energi. Yang kedua, mendapatkan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat paling besar dari mitokondria dalam pengendalian energi dan katalisme tubuh. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan mengenai makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam proses metabolisme. Yang keempat, masih dalam manfaat sebelumnya, tanggung jawab yang muncul menghasilkan asetil-CoA yang merupakan substrat dari siklus Krebs itu. Nah, tadi merupakan penjelasan sedikit mengenai siklus Krebs. Semoga bermanfaat ya teman-teman.